Halo, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semua? Selamat datang di channel YouTube Thalabul Ilmi Channel, yaitu channel YouTube yang menyediakan ilmu-ilmu dan materi seputar pendidikan, khususnya pendidikan sekolah dasar. Perkenalkan, namaku Lami. Di video ini, Lami akan mengajak teman-teman semua untuk belajar materi yang ada di buku LKS K13, kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 pada pembelajaran 4 yang memuat mata pelajaran PKN dan Bahasa Indonesia. Mari kita lihat apa saja yang akan kita pelajari di video ini. Pertama, kita akan belajar tentang hak dan kewajiban kita terhadap tanaman dan cara membuat kalimat pertanyaan yang baik. Sebelum belajar, kita persiapkan dulu ya buku LKS atau buku paket tema 3-nya, buku tulis latihannya, dan pulpennya. Setelah peralatannya sudah siap, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana, sudah siapkah untuk belajar? Nah, teman-teman, diperhatikan ya materinya dengan baik-baik. Masih ingatkah kamu dengan hak dan kewajiban? Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang sudah semestinya diterima oleh diri kita dari pihak lain. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan oleh masing-masing individu secara layak. Lalu, apa kalian tahu contoh hak dan kewajiban apa terhadap tanaman yang ada di sekitar kita? Salah satu contoh kewajiban kita terhadap tanaman adalah merawatnya, yaitu dengan tidak menggunakan tanaman tersebut secara berlebihan. Selain itu, kita juga harus melestarikan tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita agar keberadaannya tetap terjaga dan tidak rusak. Setelah kita melaksanakan kewajiban kita terhadap tanaman, maka kita dapat memperoleh hak kita dari tanaman. Nah, kalian tahu tidak manfaat apa yang kita dapatkan dari merawat tanaman? Salah satu manfaat dari merawat tanaman kita yaitu kita mendapat oksigen yang dikeluarkan oleh tanaman. Lalu kita juga dapat menghirup udara yang sejuk. Bila kita berlindung di bawah pohon yang rindang, kita dapat berlindung dari panas yang menyengat. Coba kalian lihat gambar di samping. Ternyata ada orang yang sedang menebang pohon sembarangan. Apa ya yang harus kita lakukan? Lebih baik kita mengingatkan bahwa perbuatan yang sedang dilakukan itu tidak baik. Bagaimana ya dampaknya bagi lingkungan? Tentunya jika banyak pohon rindang yang ditebang sembarangan, maka kualitas udara semakin menurun. Jadinya kita yang tinggal di perkotaan tidak bisa menghirup udara yang penuh dengan oksigen. Setelah mengetahui hak dan kewajiban terhadap tanaman, kali ini Lami ingin kalian memahami cara untuk membuat kalimat tanya yang baik. Tapi seperti apa ya jenis kata tanya dan ciri kalimat tanya yang baik? Yuk kita sama-sama simak materi berikut ini. Untuk apa kita harus belajar membuat kalimat tanya? Karena kalimat tanya sangat berguna untuk mencari dan menggali informasi yang faktual. Dari manakah kita mendapat informasi? Dan siapakah yang mencari informasi? Nah,
yang mencari informasi adalah pewawancara, dan sumber informasi didapatkan dari narasumber. Maka dari itu, kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber disebut wawancara. Sebelum melakukan wawancara, pewawancara harus mempersiapkan daftar pertanyaan untuk memudahkan mendapatkan informasi dari narasumber. Menyampaikan pertanyaan diharuskan menggunakan kata tanya. Apa saja ya jenis-jenis kata tanya? Kata tanya adalah kata yang digunakan untuk menggali informasi. Rumus kata tanya adalah adik Simba. Pertama adalah A. A ini adalah apa, yang berfungsi untuk menanyakan suatu keadaan, benda, atau perbuatan. Lalu ada di. Di itu adalah di mana, untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Lalu ada K, yaitu kapan, untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. Lalu ada si, yaitu siapa, untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Lalu ada M. M itu mengapa. Mengapa, yaitu untuk menanyakan alasan terjadinya suatu peristiwa. Lalu yang terakhir adalah ba, yaitu bagaimana, untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal, cara, atau proses. Lalu seperti apa ciri-ciri pertanyaan yang baik? Itu yang pertama harus sesuai topik. Yang kedua, pertanyaan itu berkesinambungan, yaitu saling sambung dengan pertanyaan yang lainnya. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Lalu yang keempat, pertanyaan fokus pada sasaran. Yang kelima, diawali dengan adik Simba. Yang keenam, menghindari jawaban ya atau tidak. Nah, Lami kasih contoh ya, jika kamu ingin melakukan wawancara dengan tema cara merawat tanaman dengan orang tuamu di rumah. Pertama, pertanyaan apa? Apa nama tanaman ini? Di mana sebaiknya tanaman ini disimpan? Kapan saja tanaman ini disiram? Siapa saja yang harus merawat tanaman ini? Mengapa kita harus menaruh tanaman ini di bawah terik matahari? Bagaimana jika tanaman ini tidak terkena sinar matahari? Wah, asiknya belajar hari ini. Hari ini kita belajar banyak sekali ya, mulai dari mengetahui hak dan kewajiban kita terhadap tanaman, dan cara membuat pertanyaan yang baik. Senangnya bisa belajar bersama ayah dan bunda di rumah. Nah, di video selanjutnya Lami akan terus mengajak teman-teman semua belajar. Pokoknya, jangan lupa ya untuk selalu belajar dan membaca buku di rumah. Dan jangan lupa ya untuk stay at home di masa pandemi ini. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe channel Tholabul Ilmi ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.